Sejak awal tahun IHSG masih saja bergerak di tempat. Dari awal tahun ini, IHSG hanya naik 0,03%. Padahal di sepanjang tahun ini juga, ada investasi asing 23 triliun rupiah yang sudah masuk di pasar saham Indonesia. Apakah ini artinya pasar Indonesia sedang diskon atau ada penyebab lainnya? Berikut ini analisis dan tips dari Adrian Panggabean, ekonom senior, praktisi keuangan dan investasi. Saya ngelihat nih memang agak unik ya bursa efek kita nih. Karena sampai 2023 kan sebetulnya kita nggak kemana-mana ya. Dari 2015 fenomena yang terjadi. Sekarang sudah 2023, akhirnya kita sudah sudah di tahun ke-8. Di mana kalau kita hitung indeks sekarang sekitar 6.800, 6.900 dibanding indeks tahun 2015. Kalau kita hitung secara compounded annual growth rate, pertumbuhannya itu kan cuma 1-1,5% per annum. Nah, ini adalah pertumbuhan yang di bawah pertumbuhan ekonomi kita, yang roughly sekitar 4,5% lah ya, sampai 5% per annum. Jadi stock market itu underperform relative to economy-wide performance. Kan itu ada beberapa faktor yang selalu berulang ini ya. Mulai dari masalah harga komoditi, kemudian balik kepada masalah makroekonomi, kemudian masalah liquidity, lalu kemudian sebelum COVID 2019 itu kan perlambatan momentum ekonomi sebetulnya 2019. Yang tahun 2020, 2021, 2022 kemudian ditambah lagi dengan masalah COVID ya. Nah, 2023 memang kelihatannya risiko itu memang masih ada, lebih kepada persepsi risiko. Tapi saya sih sebenarnya juga melihat ada masalah dengan underlying momentum dari corporate earnings growth kita at the market level ya. Betul bahwa asing itu masuk, let's say katakan 20 triliun. Tapi yang saya tanyakan itu kan adalah alasan apa mereka masuk, padahal sebetulnya underlying corporate earnings growth-nya itu rendah ya. Nah, jawabannya mungkin terletak pada volatility-nya. Ya. Satu. Yang kedua, jawabannya itu terletak pada banyaknya flow of IPO sekarang. Ya. Kita tahu asing yang masuk ke dalam pasar saham itu kan sebetulnya bukan hanya asing murni ya, tapi juga sebetulnya orang kita yang taruh uang di luar negeri. Yang permainan mereka tuh kan sebetulnya momentum investment, bukan value investment. Kalau value investment kan mereka beli perusahaannya, regardless of what happen, mereka stick dengan investment mereka, lalu kemudian corporate earnings growth itulah yang akan menaikkan harga saham itu, ditambah dengan dividennya. Tapi kan dividen growth kita kan ya nggak naik banyak juga ya kalau kita lihat ya segitu-segitu aja. Dan ini membuat saya sebetulnya melihat kenaikan 20 triliun ini sih nggak sustainable juga ya. At some point ya, tunggu satu katalis, saya rasa sih akan balik lagi. Sehingga kalau misalnya pertanyaannya apakah indeks ini akan bisa naik tajam secara sustainable, let's say for the next 4 months sampai dengan akhir tahun 2023. Saya skeptis. Kalau saya lihat dari hubungan korelasi jangka pendek antara indeks harga saham gabungan dengan GDP performance, kelihatannya angka kuartal 2 itu mungkin nggak akan kuat. GDP kuartal 2 mungkin akan dikeluarin pada bulan Agustus, minggu kedua ya. Saya rasa nggak kuat, karena sudah terefleksi di dalam angka IHSG selama 3 bulan yang lalu. Itu menggambarkan apa yang akan terjadian pada kuartal 2 tahun ini. Leading indicators kayaknya.
Dan fakta bahwa sejak itu kemudian angka IHSG hanya bergerak di range rentang yang sama, ini memberikan indikasi kepada saya, nampaknya kuartal 3 kita, mulai dari bulan Juli sampai dengan September ya, kelihatannya akan stagnan. Nggak akan ada perubahan. Ya, untuk tahu kuartal 4 seperti apa, ya kita mungkin akan lihat aja nanti bagaimana pergerakan IHSG di bulan September atau Oktober ya, atau November gitu. Tapi dari pergerakan IHSG selama 3 bulan ini, saya melihat pertumbuhan ekonomi kita nggak nyampe 5% untuk tahun 2023. Karena coba kita lihat ya, price earnings itu kan kelihatannya memang turun ya. Ada 2 tentative conclusion ya. Pertama, artinya valuasinya murah. Ya. Tapi price earning turun juga kan berarti kan bisa juga price relative to expected earnings ya. Ya mungkin expected earnings-nya ya juga nggak naik karena harganya juga ya begitu aja. Jadi artinya menggambarkan economic momentum yang sebetulnya lemah at the micro level ya. Yang kedua bisa jadi sih price earning itu turun karena memang diluted ya, terdilusi oleh banyaknya flow of IPO. Tapi kalau kita kita coba kombinasikan price earning ratio itu dengan rasio lainnya, price earning to growth ya. Nampak sekali sih IHSG kita nggak akan kemana-mana. Itu menggambarkan ekonomi yang kurang menggigit ya sebetulnya di tahun 2023. Tahun 2024 ya kita lihat saja ya. Biasanya sih tahun 2023 ini banyak 1 tahun sebelum pemilu ya, Pilpres. Dan ini sudah pola yang terjadi selama mungkin 4 cycle terakhir ya, sejak pasca reformasi ya. Ya banyak orang mancing di pasar modal untuk cari uang. Di dalam periode yang sebelumnya kan ekonomi lagi normal ya. Cuman sekarang kan ekonomi tidak normal karena lingkungan eksternal juga tidak normal. Dan lingkungan eksternal itu tidak normal ini karena suhu geopolitik ini kan sudah berubah drastis. Ya, kalau kita lihat suhu geopolitik itu sudah naik ya, akibat dari perang di Ukraina ini ya. Dan kemudian juga terjadi pergerakan geopolitik di Afrika ya. Jadi situasi ini menyebabkan momentum dari bursa saham ya berbeda ya dengan 4 cycle sebelumnya. Jadi mungkin mau mancing di pasar modal ya silahkan mencoba, tapi mungkin hasilnya tidak seperti yang biasa mungkin. Bukan value investor tapi momentum investor ya. Ya momentum investor itu probability rugi lebih banyak ya daripada probability untung. Ya, karena dia bukan menjadi investor lagi sebetulnya. Momentum investor itu adalah bahasa sopan dari trader atau punter. Jadi dia bukan investing in the market, tapi dia punting in the market. Punting in the market itu kan nyari ikan, ya. Atau ya trading in the market. Ya. Trading sama punting itu kan probability game ya. Sementara investing itu kan sebetulnya compounding game. That's a 2 different type of games.